rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita sederhanakan, rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada azab Allah. Jadi kalau azab Allah itu ada bagian-bagian yang kena, ada bagian yang tidak. Tapi rahmat Allah itu semuanya kena. Tidak ada yang tidak terkena rahmat Allah. Baik dia beriman maupun tidak, dia tetap mendapatkan rahmat Allah. Nah, gara-gara kalimat ini, rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis jawab, apa kata Iblis? Aku ini kan bagian dari sesuatu juga kan? Berarti berhaklah aku mendapatkan rahmat Allah itu. Nah, ini Iblis numpang nebeng dengan kalimat ini. Kan kalau kalimat Allah itu kepada Nabi Musa, rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis ini kan bagian dari sesuatu juga kan? Kata Iblis, kalau begitu berarti aku ini termasuk yang berhak mendapatkan rahmat itu. Iblis numpang nebeng dengan jawaban Allah ini. Apa kata Allah? Begitu Iblis bilang, saya kan sesuatu juga, berarti berhaklah saya mendapatkan rahmat itu. Padahal kita tahu bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim itu ya sudah selesai. Maka kemudian Allah jawab kalimat Iblis itu, saat tubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Rahmatku ini akan aku berikan kepada satu orang itu bertakwa. Nah, itu yang berhak mendapatkan rahmat Allah itu. Jadi kira-kira kalau kita balik, Iblis kamu termasuk yang bertakwa apa tidak? Tidak, berarti nggak berhak dapat. Walaupun bahasa umumnya rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi ketika Iblis menyatakan, ya Allah aku ini kan sesuatu juga, berarti berhaklah aku dapat itu. Allah batasi keumuman itu. Kata Allah, rahmatku itu saat tubuha akan aku tetapkan, aku berikan lilladzina yattaqun. Satu syaratnya, orang itu bertakwa kepada Allah. Yang tak takwa itu tidak akan berhak mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, wa yu'tuna zakat. Orang itu mau menunaikan zakat. Sebahagian dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya, ada hak yang wajib diberikan kepada orang lain. Itu zakat. Lalu yang ketiga, walladzina hum bi ayatina yu'minun. Rahmatku ini akan aku berikan kepada orang yang dia betul-betul beriman kepada ayat-ayatku. Jadi tiga itu syaratnya. Dia bertakwa, dia mau menunaikan zakat, dan dia beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, ada pula yang nebeng dengan kalimat yang tiga syarat ini. Kata orang Yahudi, kami ini adalah umat yang takwa. Orang Yahudi pula jawab nih, nebeng, kami ini orang yang takwa, kami ini bayar zakat, kami ini beriman kepada Allah, berarti kami ini berhaklah mendapatkan rahmat Allah. Itu kata orang Yahudi. Maka di ayat selanjutnya Allah jawab lagi untuk orang Yahudi. Apa kata Allah? Yang mendapatkan rahmat itu, di samping dia takwa, dia beriman dan membayarkan zakat, kemudian dia beriman ayat-ayat Allah. Ini syaratnya yang berikutnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Orang itu harus mengikut kepada rasul yang dia juga nabi, yang dia juga ummi. Siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Nabi Muhammad. Jadi kalau orang Yahudi nggak ngikut ajaran Nabi Muhammad, nggak dapat juga deh. Ini dibatasi lagi oleh Allah. Tadi awalnya orang Yahudi nebeng, kami kan orang takwa, kami orang yang bayar zakat, kami orang mengimani ayat-ayat Allah. Allah jawab, kata Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Yang akan dapat rahmat Allah itu adalah orang-orang yang mengikuti rasul ini, Nabi Muhammad. Kemudian dia rasul. Jadi ini Allah sebut pangkatnya. Pangkatnya rasul,
pangkatnya Nabi, dan kemudian dia ummi. Ummi itu adalah Nabi. Nabi Muhammad itu ummi, ditakdirkan di masyarakat ummi. Dia tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berhenti di kalimat tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Nabi Muhammad itu memang ditakdirkan seperti itu. Dan ini sebagian orang di luar Islam itu mengkritik. Kalau begitu nggak istimewa dong Nabi Muhammad itu. Justru dengan ditakdirkan Nabi Muhammad tak pandai membaca dan menulis, maka orang tidak bisa menuduh Quran itu buatan Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Muhammad itu pandai membaca dan menulis, itu orang di luar itu akan bilang, pantas saja, dia memang pandai baca dan menulis, pantaslah dia bisa menulis Al-Quran. Quran itu berarti bukan firman Allah, bisa saja itu buatan Nabi Muhammad. Begitu tiga sifat ini, dia Rasul, dia Nabi, dia Ummi. Tiga sifat ini itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat, juga disebutkan dalam kitab Injil. Jadi kalau kita baca sejarah, kemudian ada sejumlah ulama Bani Israel yang dapat mengenali tanda-tanda Nabi akhir zaman, karena memang tanda itu ada di dalam kitab mereka. Yang tulus membacanya itu, mereka pasti tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, yang disampaikan kepada Nabi Musa. Jawaban Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta kebaikan untuk umatku. Rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang membayarkan zakat, orang-orang yang dia beriman dengan ayat-ayat Allah, dilanjutkan dengan syarat orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad, yang juga bergelar Nabi, yang dia juga ummi. Lalu kemudian alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi Nabi Muhammad dengan sifat dia Rasul, dia Nabi, dia ummi, itu mereka sudah temukan ciri-ciri itu, tanda-tanda itu, atau sifat-sifat itu tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Nabi Muhammad dengan tiga sifat tadi, dia Nabi, dia Rasul, dia ummi, itu terdaftar dalam kitab Taurat dan Injil. Ditambah lagi dengan beberapa sifat yang lain, dia terlahir sebagai anak yatim. Nabi Muhammad itu terlahir sebagai anak yatim, juga disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya ketika Bakirah itu bertemu dengan paman Nabi Muhammad, Abu Talib, waktu Abu Talib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syria, Bakirah itu kan sengaja nunggu-nunggu itu. Dia bikin rumah khusus di pinggir jalan perlintasan orang dari Mekah menuju Syria itu. Dia sengaja ingin melihat tanda-tanda Nabi akhir zaman itu. Nah, begitu paman Nabi itu lewat dengan rombongannya, dari kejauhan dia sudah mulai mengenali. Satu di antaranya adalah bahwa Nabi itu selalu dinaungi oleh awan tipis. Makanya Bakirah mulai, wah inilah sepanjang pengetahuan yang dia peroleh dari kitabnya, inilah salah satu ciri Nabi akhir zaman ini. Makanya kemudian dia panggil rombongan Abu Talib, dijamu makan di rumah dia. Lalu disitulah kemudian Bakirah itu menanyakan, betulkah anak yang kamu bawa ini adalah anakmu? Abu Talib mulainya bilang, ya, ini anak saya. Kata Bakirah, enggak, pasti bukan anak kamu. Nah, akhirnya Abu Talib buka kartu. Memang dia bukan anak saya, tapi saya sudah seperti menganggap seperti anak saya. Dia ini anak adik saya, ponaan. Bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Barulah kemudian Bakirah yakin, betullah inilah Nabi yang dijanjikan dalam kitab kamu. Cuma satu lagi, kata Bakirah, tolong izinkan saya untuk melihat tanda kenabian itu di punggung Nabi Muhammad. Apa itu? Itulah khatamun nubuwah. Nah,
Khatamun Nubuwah itu memang ada tanda lahir gitu di punggung Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu ya sudah sangat dikenal oleh orang-orang alimnya, oleh para ulamanya, baik oleh orang Yahudi maupun Nasrani. Nah, kembali ke ayat tadi, tidak cukup hanya dengan takwa kamu akan mendapat rahmat Allah, tidak cukup hanya dengan bayar zakat, tidak cukup hanya dengan mengimani ayat-ayat Allah, masih ada syarat berikutnya. Apa itu? Mengikuti Rasul, mengikuti Nabi yang ummi ini, yang namanya disebutkan di dalam Taurat dan juga disebutkan dalam kitab Injil. Ayat ini sekali lagi menjelaskan secara sangat tegas bahwa sesungguhnya kalau Nabi Muhammad itu datang, maka pengikut dari umat-umat Nabi terdahulu sejatinya mereka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Seperti itu. Karena nabi-nabi mereka juga sudah tekan kontrak dengan Allah itu. Jadi ketika Allah mengikat perjanjian dengan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu, apa bentuk perjanjiannya? Jika nanti kamu saya utus sebagai nabi dan rasul, lalu saat itu datang nabi terakhir itu, apakah kalian bersedia untuk menolong dan membantu nabi itu? Maka semua nabi-nabi itu di alam roh itu menjawab, ya, kami siap membantu mereka. Nah, maka terjadilah perjanjian seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu pernah bersabda, andai kata Nabi Musa itu hidup pada waktu saya menyampaikan risalah saya ini, Nabi Musa itu tidak bisa mengelak untuk tidak mengikuti apa yang saya ajarkan. Karena tadi perjanjiannya seperti itu. Nah, ini yang ingin mendapatkan rahmat Allah itu salah satu syaratnya adalah ikuti jalan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian kita diajari oleh Al-Quran ini sedikit dibawa perbandingan apa perbedaan di antara perbedaan syariat umat terdahulu dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah melanjutkan dalam ayat ini, Nabi dan Rasul yang ummi itu, apa yang dilakukan ketika beliau menyampaikan risalah? Ya'muruhum bil ma'ruf. Ini ciri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu mengajarkan kepada umatnya, termasuk sebetulnya kepada orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah setidak-tidaknya waktu itu. Apa ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad? Ya'muruhum bil ma'ruf. Ajaran Nabi Muhammad itu selalu memerintahkan umatnya untuk berbuat yang ma'ruf. Apa sih yang ma'ruf itu? Ini sebagian ulama tafsir menjelaskan, yang ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang baik, benar, menurut pertimbangan akal sehat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Walaupun mungkin nggak ada perintahnya secara tegas dalam Quran dan hadis, tapi dalam pertimbangan akal sehat, naluri manusia yang sehat, bahwa perbuatan itu baik, itu diperintahkan juga. Jadi tidak semuanya harus ada teks Qurannya, tidak semuanya harus ada teks hadisnya, tidak seperti itu. Apa saja perbuatan yang baik sepanjang itu dalam pandangan akal yang sehat, manusia yang sehat, manusia yang waras, itu baik dan tidak melanggar aturan agama. Nah, itu sesungguhnya dia makhluk. Nabi perintahkan untuk itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu makanya dalam agama kita banyak sekali hal-hal yang sifatnya ma'ruf, walaupun mungkin kita nggak jumpa teksnya secara tegas dalam Quran maupun hadis, tapi itu baik, itu ma'ruf. Lalu apa lagi yang diajarkan Nabi ini kelak? Wa yanhauna 'anil munkar. Nabi ini juga mencegah umatnya untuk melakukan semua hal yang munkar. Sekali lagi, munkar adalah lawan dari ma'ruf tadi. Artinya apa? Satu perbuatan yang dalam pandangan akal manusia sehat itu nggak baik, itu sudah dianggap munkar. Walaupun mungkin nggak ada larangan tegasnya dalam Quran dan hadis, tapi itu dalam penilaian manusia yang akalnya sehat, waras,
itu gak baik, berarti itu murtad. Nah yang itu tuh diminta untuk dicegah juga. Dalam ajaran kita itu dilarang. Apalagi yang jelas-jelas ada larangannya dalam Quran dan hadis. Itu makna yang utara. Apalagi yang diajarkan oleh Nabi itu, wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi itu akan menghalalkan bagi mereka, bagi umatnya itu hal yang baik-baik saja. Makanya di dalam Islam itu rumusnya apa yang boleh dan tak boleh kita makan itu konsepnya terikat dengan dua hal, halalan thayyiban. Dia halal dari segi hukum, dari segi syariat, dan dia baik, artinya memberi manfaat bagi orang yang menggunakan. Dan itu yang diajarkan di dalam agama kita, dan itu yang telah akan disampaikan oleh Nabi. Itu kira-kira kepada Nabi Musa disampaikan, nanti Nabi yang akan saya utus itu begitu dia akan mengajarkan yang ma'ruf, dia akan mencegah yang munkar, dia akan mengajarkan untuk menghalalkan segala yang baik. Nah, kata para ulama tafsir, ini Islam jauh lebih luas hal-hal yang baik itu dibanding dengan agama Yahudi yang sebegitu ketat. Lalu kemudian apa lagi? Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu akan memberikan ajaran mengharamkan kepada umatnya segala yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Itu yang diajarkan dalam agama kita. Nabi akan memberikan pengajaran kepada umatnya al-khaba'ith, segala yang buruk. Sekali lagi, walaupun al-khaba'ith ini tafsirnya bisa yang macam-macam, bisa beragam, dari yang mulai sempit sampai yang paling agak lebar. Nah, di antara penafsiran yang agak sempit itu, al-khaba'ith itu adalah perbuatan zina. Jadi Nabi itu melarang umatnya untuk berbuat zina. Tapi ada sebagian ulama tafsir memberikan tafsir al-khaba'ith itu, sekali lagi, apa yang dalam pandangan akal sehat itu buruk, itu sesungguhnya adalah khaba'ith. Lalu kemudian lanjutannya, apa yang diajarkan oleh Nabi ini? Wa yadha'u anhum israhu. Nabi ini juga akan mengangkat beban-beban berat yang Allah timpakan kepada orang-orang Bani Israel. Jadi hukum di Bani Israel itu Bapak Ibu berat dibanding dengan hukum yang ada di dalam agama Islam. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sebutkan berkaitan dengan makan daging. Orang Yahudi itu nggak boleh makan lemak. Di orang Islam itu justru paling suka. Hewan yang dipotong itu di orang-orang Yahudi itu menurut hukum Taurat itu lemak itu nggak boleh dimakan. Tetapi di dalam syariat Islam itu boleh semua. Nah, misalnya berkaitan dengan mensucikan najis. Jadi kalau kain ini terkena najis, ini sudah nggak bisa disucikan dengan air. Potong atau buang seluruhnya. Itu kan jauh lebih berat, jauh lebih repot. Nah, kalau memang ini saya agak teks saya baca. Ini beberapa bagian yang sebetulnya ajaran ini pernah ditawarkan. Beberapa pemuda ini pernah Allah tawarkan kepada Nabi Musa, kepada orang Bani Israel. Tapi orang Bani Israel sendiri yang nolak. Ini saya agak bacakan agak teksnya begini. Lamma tara Musa qaumahu sab'ina rajulan fi miqati rabbi qala Allah Ta'ala li Musa. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk memilih 70 orang di hari kaumnya untuk berjumpa dengan Allah di Bukit Tur Sina itu, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? An aj'al lakum al-ardha masjidan wa tahuran tusalluna haitsu adraktumus shalah illa illa firqas aw hammam aw qabr. Jadi tawaran Allah kepada Nabi Musa, Musa, mau enggak
aku jadikan bumi ini sebagai masjid. Artinya kamu bisa sembahyang di mana saja. Pokoknya di mana aja kamu sembahyang, boleh. Aku jadikan bumi ini sebagai masjid dan sebagai tempat yang suci, yang kamu boleh sholat dimanapun kalau datang waktunya sholat. Kecuali 3 hal. Kamu gak boleh sholat di tempat yang di situ ada kuburan dibangun tempat ibadah. Lalu kemudian di kamar mandi yang berikutnya ada kuburan, itu yang gak boleh sholat. Sisanya kamu boleh sholat. Mau gak kamu terima ini? Lalu kemudian yang kedua tawaran Allah, waj'alna sakinah fi qulubikum. Mau gak aku tawarkan ketenangan itu aku taruh di hatimu. Aku taruh di hatimu. Karena dalam ajaran Yahudi itu ketenangan itu adanya di kotak yang disebut dengan tabut. Tabut itu dulu dibawa kemana-mana oleh orang Yahudi. Ketika tabut itu hilang, itu orang Yahudi jadi kacau. Tabut itu adalah kitab Taurat ditaruh di situ, kotak dipikul kemana-mana. Itu tabut. Jadi orang Yahudi itu kalau nengok itu tenang hati mereka. Ketenangan itu adanya di tabut itu. Kalau nengok itu mereka tenang. Nah sekarang kata Allah, mau nggak ketawarkan ketenangan itu nggak di kotak itu, tapi dipindahkan ke dalam hati. Kita umat Islam itu oleh Allah ketenangan itu taruh di dalam hati. Nabi Muhammad itu berkali-kali dalam situasi perang Allah turunkan ketenangan ke dalam hati Nabi. Ini sebetulnya sudah pernah Allah tawarkan kepada Nabi Musa. Mau nggak aku tawarkan ketenangan itu nggak di dalam kotak itu, tapi di dalam hatimu. Aj'al as-sakinata fi qulubikum. Lalu berikutnya wa aj'al taqra'una Taurat an zahri qulubikum. Ini tawaran ketiga Allah. Mau nggak aku jadikan kalian semua umatmu itu bisa membaca Taurat itu di luar kepala, hafal kayak kita orang Islam. Itu pernah Allah tawarkan kepada Nabi Musa. Mau nggak ini? Kamu terima nggak ya? Pokoknya kitab Taurat itu nggak harus baca tertulis. Makanya sampai hari ini, inilah kemudian Allah berikan kepada orang Islam. Itu nggak ada satu pun baik para pendeta yang hafal kitab Taurat. Kitab Injil itu nggak ada juga pendeta yang hafal kitab Injil. Tapi orang Islam ribuan kalau nggak jutaan anak orang Islam yang hafal Quran itu sedikit. Dulu Allah pernah tawarkan itu kepada Nabi Musa. Mau nggak aku jadikan kalian bisa membaca kitab Taurat itu di luar kapal? Itu tawaran ketiga. Lalu kemudian yaqra'uha ar-rajulu minhum wal mar'ah. Yang Taurat itu bisa dibaca, boleh dibaca oleh laki-laki maupun perempuan. Ini juga pernah ditawarkan. Hari ini yang boleh membaca Taurat itu hanya para pendeta dan yang laki-laki yang boleh baca kitab Taurat itu. Orang Islam semuanya, anak-anak boleh baca Quran. Padahal ini dulu pernah Allah tawarkan. Mau ya aku jadikan laki-laki di antara kamu, yang perempuan di antara kamu bisa, boleh membaca kitab Taurat itu. Lalu kemudian ditambah lagi, bahkan orang yang merdeka, yang hamba sahaya, yang kecil, yang besar bisa baca kitab Taurat ini. Nah hari ini yang boleh baca kitab Taurat sekali lagi hanya pendetanya, para rabbi, para pendeta. Orang biasa nggak boleh. Ya. Ini pernah Allah tawarkan pada Nabi Musa. Apa jawab Musa? Faqala dzalika Musa liqaumi. Maka Musa menyampaikan itu, tawaran-tawaran Allah itu. Hasilnya, ini jawabannya. Faqalu, apa jawaban kaum Nabi Musa? Faqalu la nuridu an nusalliya illa fil kanais. Kami tak mau salat di sembarang tempat, di mana-mana tanah itu kami. Kami hanya mau beribadah di tempat ibadah kami. Kanais. Kanais itu katakanlah kalau kita masjid
Kalau kalau di Yahudi itu, kalau bahasa Arabnya kanais, apa mungkin bukan gereja, tempat ibadah orang-orang Yahudi itu. Kalau bahasa Indonesianya sinagog itu yang model, ya pokoknya tempat ibadah. Kalau bahasa Arabnya kanais. Jadi kata orang itu, kami ini maunya cuma beribadah di tempat itu aja. Kalau nggak di tempat itu nggak mau. Orang Islam di tanah lapangan boleh, di hutan pun boleh. Nah itu tuh. Jadi mereka nggak mau, mereka menolak tawaran Allah itu. Kemudian jawaban berikutnya, wala nastati'u ja'ala sakinatan fi qulubina. Tawaran kedua Allah jadikan ketenangan itu di dalam hati. Mereka juga jawab, kami nggak mau ketenangan itu ada di dalam hati kami. Kami tetap saja ingin melihat tabut itu aja. Kalau melihat tabut itu tenang hati kami. Mereka tolak juga tawaran Allah itu. Apa kata mereka? Wa nuridu an takuna kama kana fit tabut. Kami ingin ketenangan itu sebagaimana ada ketenangan itu kalau kami melihat tabut itu, kotak yang berisi kitab Taurat itu. Jadi nggak mau ketenangan itu ditaruh di hati, kami nggak mau. Itu orang Yahudi. Lalu kemudian jawab mereka berikutnya, wala nastati'u an naqra'a Taurat an zuhuri qulubina. Kami nggak bisa membaca Taurat itu hafal, nggak bisa menghafal. Banyak betul, nggak bisa. Kami tidak bisa membaca Taurat itu di luar dari hati kami, dihafal. Kami nggak bisa. Karena mereka menolak, makanya sampai hari ini jangankan umatnya, pendetanya aja nggak ada yang hafal Taurat. Itu dia. Tapi sekali lagi umat Islam Allah takdirkan, yang anak kecil umur 7 tahun pun ada yang hafal Quran. Dan jumlahnya nggak sedikit lagi. Ribuan kalau nggak jutaan anak umat Islam di seluruh dunia ini yang hafal Al-Quran. Apa kata mereka? Wala nuridu an naqra'a illa nazar. Kami tidak ingin membaca Taurat itu kecuali dengan cara kami lihat Taurat itu. Kami lihat teksnya. Kalau nggak bisa. Nggak ada yang baca di luar kepala itu, nggak ada. Nah itu yang mereka jawab atas tawaran Allah itu. Nah, gara-gara itu, maka kemudian itulah yang Allah janjikan, fasa'atuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun walladzina yattabi'una rasulan nabiyya. Jadi ayat itu ditujukan kepada orang Islam. Nah, ini ada beberapa yang agak panjang lagi teksnya. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain saya sampaikan. Tapi ada lagi tawaran Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan lagi-lagi umatnya juga nggak mau menerima tawaran itu. Akhirnya Allah bilang, iyalah kalau kalian nggak mau ya sudah, nanti itu keistimewaan itu saya akan berikan kepada umat yang datang sesudah. Musa sebetulnya sangat ingin mendapatkan itu, tapi memang umatnya yang nggak mau. Sudah dirunding dengan umatnya tak mau. Ya kata Allah, kalau nggak mau tidak apa-apa. Saya berikan keistimewaan tadi nanti kepada umat yang datang sesudah. Nah, gara-gara Allah tawarkan seperti itu, apa jawaban Nabi Musa? Ya Allah, bolehlah engkau tawarkan kepada umat yang datang sesudah. Tapi kalau dapat, jadikanlah saya sebagai nabi bagi mereka. Nah, Musa lagi sekarang nawar. Kata Allah, nggak bisa. Nabi itu sudah ada, nanti datang di tengah mereka juga. Nah, habis itu Musa tawar lagi, ya Allah, boleh ya saya menjadi pengikut umat dari Nabi itu? Kata Allah, nggak bisa, karena dia belum datang, belum lahir. Engkau tidak akan menemui zaman ketika dia hadir. Nah itu. Akhirnya Musa nawar lagi, ya Allah, bisa nggak nanti sebagian umatku ini ada yang bersedia menjadi pengikut Nabi itu? Nah, kalau begitu ada jawaban Allah nanti.
Ada sebagian dari umat Yahudi itu, ada segelintir umat yang mereka jujur juga mengikuti Nabi itu. Maka sebagian orang Yahudi itu ada yang masuk Islam karena permintaan Nabi Musa. Nah, begitu ya. Nah, berkaitan dengan ini, apa saja beban-beban yang diberikan oleh Allah kepada agama Nabi Musa itu banyak sekali. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang saya akan sampaikan beberapa bagian, walaupun ini hanya sekedar menambah wawasan kita. Jadi ini bedanya yang diajarkan dalam Islam itu dengan orang Yahudi itu ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang saya sampaikan itu. Tapi kita berhenti di ayat ini tadi. Nabi itu akan mengajarkan umatnya untuk memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, menghalalkan bagi umatnya itu hal yang baik-baik di dalam Islam itu. Kemudian Nabi itu akan mengharamkan atas umatnya itu segala yang buruk. Kemudian Nabi itu wayatau anhum isra'u. Nabi itu akan mengangkat dari orang-orang Yahudi, juga dari umatnya itu, beban yang berat yang ditanamkan oleh Allah kepada agama Yahudi. Makanya dalam doa kita, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu bukan doa sembarangan, tapi doa di mana kita memohon kepada Allah agar jangan diberikan beban seberat ajaran yang diajarkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi beban di dalam Islam itu sudah jauh berkurang dibanding dengan beban yang ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Itulah doa yang kita ucapkan. Itu doa punya riwayat panjang kaitannya. Jadi yang kita wirid-wiridkan itu, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan, jangan Engkau berikan beban kepada kami, kita orang Islam ini, sebagaimana beban berat yang telah Engkau berikan kepada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu berat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Apa saja misalnya perbedaan-perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Yahudi. Paling kurang ini menjadi pengetahuan untuk kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.